Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala kulli ni'mah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي آية الآخر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثون من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله تعالى ورسوله حب إليهما ويحب المرء يحب لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يقذف في النار. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم wa yataqallafu qad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan, dirahmati, disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Akbar. Syukur yang sebenar-benarnya syukur dalam ucapannya alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam tindakannya, perbuatan taatnya kita, patuhnya kita kepada Allah merupakan tanda syukur. Ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau ibadahnya luar biasa, sholat malamnya luar biasa, sampai kakinya bengkak. Sampai istrinya bertanya, ya Rasulullah, bukankah sudah pasti masuk surga? Dia punya juga dosa, mengapa masih ibadah begitu rupa? Jawab beliau sederhana, apalau hibana kuna abadan syakura. Tidakkah aku sedang menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur, yang tahu bersyukur, yang tahu berterima kasih. Alhamdulillah ala kulli hal. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Negeri kami Indonesia aman dan damai. Bersyukur kepadamu ya Allah, kami sehat walafiat. Bersyukur kepadamu ya Allah, kami masih sempat ibadah kepadamu. Dan kami berharap kalaupun kami wafat, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Salawat dan salam Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Salat, solawat dan juga silaturahmi adalah akar katanya sama, yang maknanya hubungan. Kalau salat kita berhubungan dengan Allah, wajib adanya. Kalau salat berhubungan dengan Rasulullah pun juga wajib sifatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silaturahmi pun hubungan sesama kita, baik ada hubungan darah maupun tidak ada hubungan darah, maka jaga silaturahmi. Karena sungguh dikatakan dalam hadis qudsi, siapa yang menyambungkan silaturahmi, rahim adalah asmaul husna, maka Allah mendapatkan baginya rahmatnya. Tapi memutuskan silaturahmi, maka yang bersangkutan juga akan putus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu kemarin 14 Februari. Sebagai warga negara bangsa, kita tunaikan kewajiban kita sebagai warga bangsa yang berdaulat. Setiap kita kemudian menyalurkan hak suara kita, maka ada yang bahagia, ada yang kecewa, ada yang senang, ada yang kemudian tidak senang, ada yang sedih, ada yang tidak suka. Maka kembali iman kita kepada apa yang Allah firmankan dalam ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah ya Muhammad, ya Allah, Engkaulah yang raja di raja, Malikul Mulk, Maha Penguasa,
tu'til mulka man tasya, engkau berikan yang kau kehendaki kekuasaan. Kau berikan yang kau kehendaki orang untuk dapat kursi. Wa tazilul man tasya, dan engkau cabut kekuasaan dari yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, ya Allah, engkau yang hinakan yang kau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, engkau yang kemudian memuliakan dan menghinakan yang kau kehendaki. Jadi hinanya seseorang, mulianya seseorang karena jabatan dan sebagainya itu Allah yang punya kuasa, Allah yang punya kehendak, bukanlah rupiah dan sebagainya. Biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu ya Allah seluruh kebajikan, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah membolak-balikkan segala sesuatu, engkau kuasa atas segalanya. Ini ayat merupakan ayat bahwa sejatinya banyak ikhtiar, banyak usaha yang dilaksanakan, banyak harapan yang kemudian digantungkan, tapi sebetulnya hanya Allah yang punya kuasa memuliakan, menghinakan, memberi kuasa atau kemudian mencabut kuasa yang bersangkutan. Rekayasa kadang-kadang sudah dibuat, namun Allah punya makar yang luar biasa. Sebagaimana Allah kuasa, tulijul laila fin nahar wal tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allah yang sudah memasukkan malam ke dalam siang dan juga memasukkan siang ke dalam malam, mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan juga mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Wa tarzuqu man tasya. Allah beri rezeki siapa yang dikehendaki. Bighairi hisab, dengan tanpa batas perkiraan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Masih lanjut satu ayat lagi. La takhizil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Tidaklah kemudian orang yang beriman mengambil orang-orang kufur kepada Allah sebagai aulia. Aulia maknanya pemimpin. Bukankah ketika kota pilih pemimpin namanya wali kota, wali kelas kalau di sekolahan, wali murid kalau kemudian di dalam orang tua, maka kota-kota juga punya pemimpin namanya wali kota. La takhizul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika fa laysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah. Siapa yang mengambil selain itu maka tidak mendapatkan dari Allah sesuatu pun kecuali takut kepada Allah sebagaimana takwa. Wa yahdzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Allah berikan peringatan dari dirinya dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kadang-kadang barangkali banyak yang kecewa, banyak yang tidak terima, bahkan akan menggugat Sang Maha Kuasa. Maka sungguh setiap kita masing-masing sudah punya nasib takarannya sendiri-sendiri. Nasibmu sudah ditakar oleh Allah, takkan tertukar. Nasib kita sudah ditakar oleh Allah, takkan tertukar. Wa ma qadarullah haqqa qadarih. Apa yang Allah takdirkan itu sebaik-baik takdir. Al-kisah dahulu, ada seseorang yang dia hidupnya sederhana. Akhirnya kemudian orang ini selalu ridho dengan takdir Allah. Suatu masa ini orang mempunyai anak. Anaknya ini pergi, bisa dikatakan akan menjual kuda. Tahu-tahu kudanya lepas di padang belantara. Tapi dia kemudian mengatakan, aku ridho dengan takdir Allah. Dia tidak marahi anaknya. Hilangnya kuda itu kerugian luar biasa, namun hilangnya kuda itu karena takdir Allah. Aku ridho dengan takdir Allah, katanya. Tetangga-tetangganya sudah menyalah-nyalahkan. Kenapa kau diam saja? Kudamu hilang bukan kau marahi anakmu yang begitu adanya. Tak lama kemudian kuda yang tadi hilang kembali dan membawa banyak kuda-kuda yang lain yang bagus dan keren. Kuda-kuda yang bagus, kuda-kuda liar. Akhirnya kemudian mendapatkan kuda yang lain yang bagus. Apa yang dikatakan oleh tetangga-tetangganya? Kau bersyukur. Namun tak bisa mengatakan aku ridho dengan takdir Allah. Maka dilatihlah si anak karena banyak kuda yang bagus untuk menjadi penunggang kuda yang hebat. Apa yang terjadi? Tahu-tahu terjatuh ini anak, kakinya patah. Orang lagi menyalahkan. Kenapa engkau tidak menjual kudamu sehingga kaki anakmu patah? Aku tak ridho dengan takdir Allah. Maka tak lama kemudian terjadi peperangan dahsyat luar biasa. Diwajibkan oleh negara setiap laki-laki dewasa, anak laki-laki harus ikut menjadi tentara. Wajib militer. Maka anaknya ini karena kakinya patah tidak jadi wajib militer. Sedangkan anak-anak yang lain tetangganya yang tadi menyalah-nyalahkan wajib berangkat perang karena kakinya normal. Aku ridho dengan takdir Allah. Maka kadang-kadang ini memang sangat berat. Tapi ingatlah,
Setiap kita nasibnya sudah ada takarannya, takkan tertukar ridho dengan takdir Allah. Walaupun kadang-kadang sedih, walaupun kadang-kadang tidak rela, maka sejatinya itulah yang terbaik. Dikatakan dalam hadis qudsi, siapa yang tidak ridho dengan ketentuan Allah, tidak terima dengan takdirnya, maka kalimatnya dahsyat. Falyanzur rabban siwaya wal yaskun ardun ghairu ardi. Betapa Allah menyatakan kalau kita tidak ridho dengan takdir Allah, takaran Allah, maka hendaklah cari Tuhan selain Allah dan tinggal di bumi selain bumi Allah. Maka relakanlah hati. Apa yang hilang dan pergi tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tiada kau tinggalkan ciptakan semuanya sia-sia. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Faqina azabannar. Jauhkan kami dari azab api neraka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Namun ada juga kejadian yang bikin kita sedih, bikin kita meleleh air mata. Saudara kita di Palestina, di Gaza dan di Rafah saat ini dibombardir, dihancurkan oleh Israel dengan dukungan Amerika dan juga Inggris. Benar takdir Allah. Tapi kita kaum muslimin tetap juga harus bantu. Bagaimana cara membantunya? Di antaranya paling tidak minimal adalah doa, adalah qunut nazilah, adalah sujud terakhir dan sebagainya. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, laisa minna man la yahtamilul muslimin. Bukanlah golongan kami yang tidak peduli pada urusan kaum muslimin. Nun jauh di sana saudara kita di Palestina, masjid seperti ini sudah tidak ada, hancur lebur bombardir. Masjid Istiqlal Indonesia dibombardir, rumah sakit Indonesia dibombardir, hancur, tinggal menjadi puing-puing. Dan mereka berhari-hari tidak makan. Banyak anak-anak menjadi korban, orang tua kami juga menjadi korban. Maka ya Allah, kami Indonesia bersedih, kami Indonesia merintih. Namun ya Allah, kami berharap kepadamu, berilah bantuan kepada mereka saudara kami di Gaza dan Palestina. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka kembali pada nasib kita. Selain peduli kepada Palestina, kita pun butuh peduli kepada diri kita juga. Tak lama lagi Ramadan sudah dekat, maka persiapkanlah diri kita. Dalam satu doa dikatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab, sudah lewat kemarin Islam Mi'raj. Sya'ban saat ini, wa ballighna Ramadan. Berkahi di bulan Rajab dan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan. Apa yang dilakukan pada bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban adalah yang Nabi sering melakukan amal-amal yang sifatnya puasa-puasa sunnah. Paling banyak Nabi lakukan di bulan-bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Supaya nanti begitu Ramadan datang tidak lagi merasa kaget dan merasa berat melaksanakan puasa wajib Ramadan. Karena sudah melaksanakan puasa sunnah di bulan-bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban juga perbanyaklah peduli pada anak yatim. Di bulan Sya'ban juga pedulilah pada sesama. Akhirnya persiapan kita untuk ibadah kepada Allah merupakan persiapan supaya kita nanti berpulang ke rahmatullah, amal ibadahnya Allah terima. Sebagai warga negara kita punya ritual, namanya pemilu, namanya upacara dan sebagainya. Sebagai warga beragama kita punya ritual, ada puasa, ada sholat, ada zakat, ada haji, ada umrah dan sebagainya. Dan masing-masing laksanakan dengan cara seksama dan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan pesan yang terakhir kami sampaikan pada jamaah sekalian, kaum muslimin rahimakumullah. Mumpung kita masih sempat, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, tunaikanlah kewajiban-kewajiban tadi. Tunaikanlah kebaikan-kebaikan tadi. Karena kadang-kadang kita berharap barangkali orang lain, anak kita laksanakan untuk kita, kadang-kadang hanya sekedar harapan. Bisa jadi nanti kita meninggal dunia, anak kita tidak laksanakan. Bisa jadi kita wafat, orang sudah kita tinggalkan tidak peduli kepada kita. Maka mumpung masih hidup, tunaikanlah kewajiban-kewajibanmu. Mumpung masih sempat laksanakan kewajibanmu. Maka secara singkat sederhana hadirin rahimakumullah. Dalam agama Islam sejatinya yang namanya kepemimpinan adalah konsep yang itu melayani. Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan-pelayan mereka. Dan juga Ibnu Khaldun mengatakan yang namanya agamanya suatu rakyat adalah sebagaimana agama pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, bagus, kurang lebih rakyatnya pun bagus sama. Suatu masa Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, didatangi oleh rakyatnya dan protes. Ya Ali bin Abi Thalib,
Di zaman engkau ini banyak pertikaian, banyak kekacauan, tidak damai. Mengapa demikian? Tidak sebagaimana Umar dan juga Abu Bakar. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika Abu Bakar dan Umar memimpin, rakyatnya semacam aku, seperti aku. Dan ketika aku memimpin, rakyatnya seperti kamu. Artinya kepemimpinan itu kadang-kadang tergantung bagaimana kualitas rakyatnya, masyarakatnya. Maka perlu kita doakan, kita support pemimpin-pemimpin supaya betul-betul jalan yang lurus, on the track. Fudail bin Iyad pernah ditanya, andaikan kau pun satu doa yang mustajab, doa yang kau apa doamu? Aku akan doakan pemimpin yang terbaik. Kenapa demikian? Kalau kau doakan harta hanya untuk diriku sendiri, kau doakan istri yang soleh hanya untuk diriku sendiri, tapi kau doakan pemimpin, maka semuanya akan mendapatkannya. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, secara singkat sederhana, marilah kita memohon kepada Allah dalam doa-doa kita, dalam ibadah kita, dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita menjadi bangsa-bangsa yang besar, bangsa yang peduli pada sesama, dan juga yang bangsa baldatun rabbun ghafur, yang semua kembali dalam ayat surah Al Imran ayat 26. Mudah-mudahan Allah berikan bagi kita pemimpin yang terbaik. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Barakallah li wal qur'anil azim wa nafa'ana fi ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna innaka antas alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu bil mustafa wa ala alihi washabihi ahli taqwa wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal anbiya'i wal mursalin fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin qulillahumma malikal mulki tasya wa tu'til khairin innaka ala kulli syai'in qadir wa qala Rasulullah sallallahu ittaqullaha haitsuma kunta wa tasatahu wa khaliqan sholihin hasan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini kembali pada tekankan pada diri pribadi juga jemaah sekalian, wahai diriku, takutlah kepada Allah. Wahai jamaah sekalian, takutlah kepada Allah. Takut dengan beramal beribadah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal terbaik adalah takwa kepada Allah. Carilah bekal terbaik adalah amal kepada Allah. Harta akan ditinggal, keluarga akan ditinggal, amallah menjadi teman sampai liang lahat. Ketika bertanya Raqib, Munkar dan Nakir, marbuka, mana bikum mauka, yang menjawab bukanlah harta, yang menjawab bukanlah keluarga, yang menjawab adalah amal kita. Maka pangkat terakhir kita adalah ALM almarhum. Maka perbanyaklah sadari diri sebelum mati. Mari salat sebelum disolatkan, mari mengaji sebelum orang mengaji atas kita, dan mari tunaikan ketaatan sebelum putus kesempatan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتذل من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية وصحة في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى طرفة عين أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إليك نسأل ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهونا على الناس يا أرحم الراحمين وانصر إخواننا المجاهدين المسلمين المستضعفين في فلسطين وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحمن يا رحيم ربنا آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها يا مقلب القلوب ويا محول الهل اهد قلوبنا وأحسن الحال ونسألك توبة قبل الموت ونسألك حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli